nomor induk mahasiswa 2304067459. Perkenalkan, nama saya Melinda Kartika Sari, nomor induk mahasiswa 23040674550. Nama saya Wati Setiawati, NIM saya 230406745553. Kelompok kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu tentang kompetensi. Apa itu sumber daya manusia? Seseorang dikatakan kompeten apabila telah memiliki kecakapan di bidang pekerjaan tertentu dan memiliki 8 ciri-ciri berikut ini. 8 ciri-ciri tersebut adalah: 1. Knowledge atau pengetahuan. Knowledge atau pengetahuan mencakup pengetahuan tentang konsep, teori, dan juga prinsip, serta fakta yang relevan dengan bidang atau jenis pekerjaan tertentu. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memahami konteks kerja dengan jauh lebih baik dan dalam pengambilan keputusan yang jauh lebih baik juga. 2. Attitude atau sikap. Sikap mencerminkan seseorang merespon situasi, orang, dan juga tugas dalam lingkungan kerja. Sikap yang positif seperti kesediaan untuk belajar, bekerja sama, berkolaborasi, serta beradaptasi akan mendukung kesuksesan dalam pekerjaan dan juga pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, experience atau pengalaman. Pengalaman kerja sebelumnya atau praktikum yang relevan akan memberikan wawasan yang berharga dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Pengalaman yang baik akan membantu seseorang untuk menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan juga efektif. Yang keempat, goals atau tujuan. Goals atau tujuan memiliki tujuan yang jelas dan berarah dalam pekerjaan akan membantu seseorang untuk tetap fokus dan termotivasi. Tujuan yang baik akan menjadi pendorong yang kuat untuk mencapai kesuksesan dan memandu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ethics atau etika. Ethics atau etika ini mencakup prinsip-prinsip moral dan profesionalitas yang mengatur perilaku dalam lingkungan kerja. Etika yang kuat penting untuk membangun kepercayaan, integritas, dan juga reputasi yang baik dalam hubungan kerja. Yang keenam, ability atau kemampuan. Ability atau kemampuan. Kemampuan atau keahlian teknis mengacu pada keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Keterampilan ini mencakup keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan juga keahlian khusus di bidang pekerjaan tertentu. Yang ketujuh, growth atau pertumbuhan. Growth atau pertumbuhan, kemauan dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang baik pribadi dan profesional. Pertumbuhan secara pribadi dan profesional merupakan proses berkelanjutan yang memungkinkan seseorang untuk terus mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan juga potensi diri mereka. Dan yang kedelapan adalah skills atau keterampilan. Skills atau keterampilan merupakan kemampuan teknis dan juga praktis yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara efektif. Keterampilan ini mencakup keterampilan untuk berkomunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, analisis data, dan juga keterampilan teknis spesifik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Ada 6 faktor yang mempengaruhi kompetensi. Karakteristik kompetensi terdiri dari motives, traits, self-concept, knowledge, and skill. Lalu ada 5 teknik yang bisa digunakan untuk mengukur kompetensi, yaitu Behavior Event Interview, TEAS, Rating, Biodata, and Assessment Center. menurut Emma Hayuzer Usman,
Seseorang disebut kompeten apabila telah memiliki kecakapan bekerja pada bidang tertentu. Apa itu standar kompetensi? Standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendukung standar kompetensi. Berikut adalah dampak negatif dari SDM yang berkualitas tetapi overpopulation, dalam organisasi. Dampak positif jika memiliki SDM yang berkompeten bagi organisasi. Lalu, dampak positif yang akan didapatkan oleh SDM yang berkompeten pada diri sendiri adalah sebagai berikut. Ya, penting. Kompetensi kerja memiliki dampak positif terhadap kinerja karyawan. Walaupun seseorang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan, namun tidak diimbangi dengan keterampilan atau skill, maka akan sulit mencapai target yang ditentukan. Sehingga pekerjaan akan sulit dicapai atau kurang maksimal. Kemudian, selain keterampilan dan pengetahuan, seorang juga diharapkan memiliki sikap kejujuran dan integritas terhadap pekerjaannya dan sikap sosial terhadap rekan kerjanya. Kompetensi kerja yang dimiliki oleh seorang karyawan akan berperan penting dalam peningkatan kinerja karyawan tersebut. Karena apabila karyawan memiliki kompetensi kerja yang tinggi, maka kinerja yang dihasilkan pun juga akan tinggi. Bagi sebuah organisasi, untuk meningkatkan kualitas kompetensi karyawannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelatihan yang sesuai dengan jabatan karyawan tersebut. Dan yang kedua adalah memberikan izin belajar bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikannya. Sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang kompetensi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.